saya Winandar, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan retake uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, masih pada segar ya. Oke, silakan disiapkan bidang. Duduk, siap. Duduk, kita belajar, mari kita berdoa menurut masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua ya? Oke, hari ini ada kabar gembira, ya. Kabar gembiranya nanti kita belajar melalui pengembangan pembelajaran sebelumnya. Kenapa bisa dikatakan kabar gembira? Ya, ternyata ya, yang kita pelajari kemarin itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, ya, melalui pengembangan rangkaian elektronika. Nanti Bapak tampilkan rangkaian elektronikanya seperti apa sih yang disebut sebagai pengembangan tersebut, ya. Oke, sebelum kita mulai, ya, Bapak mau absen dulu nih. Hadir semuanya. Ya, di sini Pak, ada 2 orang yang sudah datang, itu Habil sama Yoga Pak. Habil sama Yoga. Ini Habil sama Yoga ada keterangan? Siap, untuk Yoga sakit sama Habil itu mewakili sekolah untuk lomba FL 2SN Pak. Baik, terima kasih Rizal atas informasinya. Ini review dulu nih sebentar, ya, mengenai pembelajaran sebelumnya. Masih ingat belum? Ya, masih ingat atau tidak nih untuk pembelajaran kita kemarin? Mengenai apa sih? Menjawab Pak, multivibrator. Multivibrator. Oke. Kalau si Elin bisa jawab multivibrator, pasti tahu temennya. Fungsinya multivibrator sebagai apa? Ayo, ada yang tahu? Coba izin Pak, saya Pak. Oke, Roji. Sebagai timer Pak. Sebagai timer. Ada yang lain? Coba izin Pak. Sebagai pembangkit push. Ciko ya. Sebagai pembangkit sinyal pulse ya. Oke, hanya itu aja yang tahu. Selain itu ada lagi nggak? Siap Pak. Ya. Untuk sebagai pembangkit denyut sinyal Pak. Sebagai pembangkit dengan sinyal. Oke ya. Intinya ya, multivibrator itu membangkitkan sinyal pulse sehingga memiliki satuan waktu yang berasal dari frekuensi. Nah, kita nanti akan menggunakan materi ini dengan menyambungkan rangkaian elektronika. Nah, rangkaian elektronika yang akan kita pelajari adalah rangkaian elektronika counter. Nah, rangkaian counter ini menggunakan IC 7493 ya, sebagai 4 binary triple counter. Jadi kalau 4 binary ada 4 nilai bit yang bisa diatur. Ya, nanti Bapak tampilkan untuk jenis IC-nya. Ya, datasheet-nya seperti apa sih? Nah, counter ini artinya menghitung. Ya, kalau menghitung kan mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Nah, dari data yang tadi di multivibrator itu, setiap unit kan ada 1, 0, 1, 0, ya. Setiap dia digitnya 1 akan memberikan impuls ke IC 7493, ya, ini unit up counternya. Nah, nanti kita buat simulasi up counter menggunakan 7493. Nah, nanti Bapak bagikan untuk bahan praktek simulasinya ya. Ini ada worksheet, nanti di
bisa kita praktekkan simulasi tersebut, masing-masing dapat satu job sheet. Ya, kalian baca terlebih dahulu. Ya, bisa minta tolong. Baik anak-anak, nah ini yang tadi Bapak janjikan ya. Bapak akan tampilkan pengembangan rangkaian elektronikanya, yaitu rangkaian counter dengan NIC 7493. Jadi nanti rangkaiannya adalah rangkaian counter 7493. Tapi sebelum itu Bapak mau tanya dulu nih, ngomong-ngomong udah tahu belum apa yang namanya counter? Bapak kasih dulu lagi ya. Perhatikan videonya ya. Nah, ini ada video ya, Bapak ambil dari YouTube. Coba memperhatikan ya videonya. Ya, kamu amati bareng-bareng ya dengan seksama yang menurut kalian ya, perhatikan dulu videonya. Tampilannya ada apa aja di situ? Lampu merah, Lampu merah, terus hitungnya, timernya ya, timernya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, counter itu apa sih? yang lampu merah itu Yang baru tuh Pak, yang hitung mundur. Yang menghitung mundurnya ya. Pak. Nah, yang menghitung. Kalau yang lampu merahnya itu Register. register. Ya. Kalau si register kan sebelumnya kita sudah pelajari ya. Itu bergeser. Ya. Bergeser nilai-nilainya. Nah, kalau yang penghitung itu ya benar adalah counter. Jadi kalian sudah paham kalau melihat video seperti ini, berarti bisa diambil satu permasalahan ya. Kalau counter itu adalah rangkaian penghitung. Cuman di sini kan mundur nih. Ya, ada gak yang maju? Ada. Biasanya apa? Kalau yang maju? Timbangan. Timbangan digital. Tasbih digital. Apa lagi? Lift. Kalau lift bisa maju bisa mundur ya? Iya. Maju bisa mundur. Kalau yang jam digital, apa lagi ada nggak? Itu alat pembensin Pak, alat pembensin. Oh, kondisi ya, kondisi. Oke, berarti kan penggunaan rangkaian counter dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan. Nah, makanya bilang ada kabar gembiranya, yaitu pembelajaran kita ya, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan nanti nih kamu punya ide, sudah bisa buat rangkaian counter, ya, misalkan bekerja di bagian air, ya. Bagian air itu yang di mana? Pintu air, ya. Pintu air kan di situ kan ada ketinggian air ya, atau level tuh. Oh misalkan rusak, mau ini dulu deh, dicoba dibenerin. Kalian udah paham, oh ternyata yang rusak ya adalah bagian counter, kenapa nggak bisa ngitung gitu, ya. Jadi seperti itu. Luas ya. Untuk rangkaian counter itu penggunaannya sangat luas. Tertarik nggak buat belajar ini? Ya harus tertarik. Kalau nggak tertarik gimana? Nggak dapat nanti ilmunya. Ya. Nah kemudian Bapak tadi kan udah Bapak kasih juga job sheet-nya masing-masing. Kalian diskusikan, ya kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin kan sudah dibagi, ada yang satu kelompok 2 orang, ada yang 3 orang ya. Nah kamu diskusikan mengenai rangkaian yang ada di job sheet. Sudah dilihat
Komponennya apa aja? Coba sebutin. Ada IC Pak, IC 5. IC 5, resistor, LED LED, display. Displaynya apa tuh? Pakainya? Segmen. Ya. Terus ada IC apa lagi? Pak, ya. 7493 sebagai apa? Sebagai apa? Nah, itu yang untuk menghitungnya, IC counternya, ya. Kan udah dikasih data sheetnya tuh, nama IC-nya yang punya sebagai 4 binary variable counter. Susah ya bahasa Inggris ini. Apa tadi? 4 binary variable counter. Ini yang tadi Bapak jelaskan juga, yang 0 sampai I3 pada bagian output 749. Ya, terus IC satu lagi apa? IC 7447. 7447 apa? Decoder Pak. Decoder. Ya, nah, jadi kamu diskusikan dulu sehingga tahu nih cara kerja rangkaiannya seperti apa. Ya, Bapak kasih di waktu untuk diskusi 15 menit. Ya, nanti setelah itu Bapak akan tanya salah satu kelompok. Sudah Pak? Ya Pak. Bapak, silakan berdiskusi. Jara di sini ada berapa blok Jar? Ada 3 blok Ji. Di sini 3 blok. Yang blok pertama Ada IC 55. IC 55 berarti multivibrator. Iya. Sini ada IC 7493 493. sama IC 7447 Ji. Terus Di sini juga ada resistor. baterai ya. Iya, LED sama Ini yang top nih buat ngatur. Berarti ini yang Sudah cukup ya waktunya untuk diskusi. cukup Pak. Bagaimana, bisa dipahami nggak dari hasil diskusi kalian? Coba. Bisa ya, jadi masing-masing dari temen kelompoknya harus paham juga. Ya, Bapak mau random nih, pilih salah satu dari kelompok ya, kelompoknya Fauzi. Nah, kelompoknya Fauzi. Siapa yang mau ini Saya Pak. menjelaskan? Ya. Jadi Coba. hasil diskusi saya dengan Fauzi di rangkaian counter ini ada 3 rangkaian. Yang pertama ada rangkaian multivibrator, yang kedua ada rangkaian counter atau pencacah, dan yang ketiga ada rangkaian decoder. Rangkaian multivibrator menggunakan IC 55, yang rangkaian counter atau pencacah menggunakan IC 7493, dan rangkaian decoder menggunakan IC 7447 Pak. Cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya IC 55 sebagai multivibrator yang menghasilkan sinyal atau frekuensi up kepada IC pencacah atau IC 7493 yang memberi counter, lalu menghasilkan 4 bit input yaitu Q0 sampai Q3 Pak, lalu dikodekan ke IC 7447 yang ditampilkan ke 7 segmen Pak. Ya, tadi Zara bilang menghasilkan 4 input, ya 4 input. Coba diperhatikan lagi di 7493. Yang 4 itu berada di posisi output atau input? Output ya. Iya, Pak. Output. Ya, berarti tadi salah sedikit nih analisanya nih Zara ya. Jadi yang benar menghasilkan 4 buah output, yaitu pada Q0 sampai Q3. Q3, yang makanya disebut dengan 4 binary ripple counter. Ya, ada 4 nilai bitnya. Baik, ini
Sepakat gak nih? Sepakat. Iya. Sepakat. Sepakat ya. Kalau ada yang tidak sepakat, buru-buru. Ya apa? Tadi penjelasan Zara salah banyak. Gak apa-apa. Ya. Kan ini kan kita mendiskusikan hasil diskusi yang teman kalian sudah lakukan. Ya, tapi kalau misalkan sudah pas ya, sekiranya nggak ada lagi, ya udah, ya berarti kita sepakat mengenai rangkaian counter yang akan kita buat simulasikan nanti. Ya, mudah-mudahan nanti saat simulasi berjalan dengan lancar. Oke ya, untuk sesi diskusinya Bapak rasa sudah cukup. Nanti kita lanjut ke mensimulasikan rangkaian counter pada aplikasi Proteus 8. Dari sambung ini ya. Ini yang ini. Iya. Bikin begini. Kalau gimana nih? Yang gambar tunjuk gua. Iya tadi. Terus atas. Yang tadi yang terminal. Ini mohon parkir. Jalur selesai ya. Klop nomor Jadi saya cek dulu ya. Bisa ini. Baik, secara garis besar semua sudah selesai melakukan simulasi, ya. Bapak lihat ada dua kendala di sini, punyanya si Leno sama Rijal. Coba lihat tampilannya. Tampilannya untuk yang vibrator ada ya sinyal ya? Ada Pak. Sinyal di Rijal ada. Kemudian yang di counternya, display counter Ada Pak. stop ya? Iya. Contohnya stop. Oke, mungkin di sini terdapat apa namanya seperti trace data atau aplikasinya sudah nggak bagus ya. Jadi kita bisa lakukan penginstalasian ulang. Ya nanti dicoba. Karena Bapak lihat di sini untuk pengaturannya ya dan segala macam ini seperti punya Leno ya, ini komputer Leno. Ini
clocknya sudah disetting 1 Hz dengan red low, tapi displaynya tidak bekerja. Ya, settingannya sudah sama semua di masing-masing komputer, tapi nggak bekerja nih. Ada kemungkinan file yang ada di aplikasi ini udah lawas, jadi perlu di-update. Kemungkinan yang bisa diperbaiki ya. Ya. Ini Pak jarang mau Pak. Coba perhatikan lagi di rangkaian counter yang di depan. Ya, pada bagian multivibrator di situ ada pengaturan frekuensi. Ya, pada RA, RB sama C-nya. Ya. Kemarin sudah sempat Bapak bahas nih ya pada materi multivibrator. Ya, yang mempengaruhi frekuensi dari rangkaian tersebut yaitu pada RA, RB sama C-nya. Ya. Bapak mau kasih kasus ke kalian. Kan tadi kalian udah simulasikan ya. Udah simulasikan dari frekuensi 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz, kemudian 15 Hz sama 20 Hz. Ya, ada 5 tuh. 5 variasi frekuensi. Nah, kelihatan kan displaynya ada yang nyalanya per detik ya, kemudian ada yang nyalanya lebih cepat lagi ya, kuadrat per detiknya. Nah, terus kan didapat kalian bisa ngambil kesimpulannya nanti ya. Nah, yang di sini Bapak mau tanyakan sebagai tugas mandiri kalian ya, agar lebih paham lagi, kan kaitannya dengan frekuensi yang ada pada multivibrator. Kalau kita ingin mendesain rangkaian counter, oh Pak, counternya maunya lebih cepat nih ketika mau dipasang secara otomatis. Kalau seperti ini kan otomatis ya. Ya, maksudnya otomatis, outputnya adalah berupa frekuensi ya, atau oscillator nih di sini. Nah, sekarang Bapak mau tanyakan, ketika kalian diberikan satu kasus ya, kasusnya gini, diketahui RA dan RB-nya bernilai sama 1,2 kilo ohm ya. Kemudian frekuensi yang dihasilkan 5 Hz. Ini frekuensinya sudah diketahui nih ya, 5 Hz. Berarti kalau di dalam desain supaya hasilnya 5 Hz ya, yang tidak ada di situ nilainya adalah kapasitor ya. Coba kalian desain ya. Kalian desain sehingga hasilnya memang 5 Hz. Tadi yang sudah diketahui apa? RA dan RB serta frekuensinya. Ya, yang tidak diketahui adalah nilai C-nya, kapasitornya. Paham? Paham. Oke, coba kalian desain, kerjakan ya, sehingga benar nilai dari multivibrator tersebut adalah 5 Hz. Butuh waktu berapa lama nih? 5 menit. 5 menit, 10 menit, ambil tengah, 7 menit. Oke ya. Oke, yuk, silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Siapa yang berani untuk menjawab hasil dari tugas yang kalian sudah lakukan? Ada yang bisa? Ayo, coba arahi Ivan. Coba ditulis ya. Kawan-kawan yang lainnya perhatikan hasil kerja dari Ivan.
Sudah Revan. Yang lain perhatikan dulu ke depan. Ya, ini temannya sudah selesai. Lihat hasil jawabannya ya. Oke, di sini frekuensinya 5 Hz ya. Yang ditanyakan adalah C-nya berarti. Ya, supaya dapat 5 Hz, nilai C-nya berapa? Ya. Oke, ini 1,44 per 1,2 10,3 ohm ditambah 2 kali 1,2 10 ohm 10 pangkat 3 ya. Dikali C. Oke, sampai sini. Ini 3, kilo ohm. Oke, 3,6 kilo ohm dapat di situ 0,288. Ya, hasilnya 8 mikrofarad. Yang lain sama semua 8 mikrofarad. Sama Pak. Oke, kalau memang sama, tolong dibuktikan. Siapa yang mencoba? Siapa? Elin, Yolin. Kalian boleh balik ke tempat duduknya. Ini dibuktikan ya sama Elin, benar gak hasilnya 5 Hz? Nah, ini dimasukin nilai C-nya ya. Nilai C-nya dimasukin. Tadi dapat 8 mikrofarad. 8 mikro berapa angkanya? Angkat berapa? Mikro? 6. Angkat 6. Benar ya Lin ya? Sudah dibuktikan ya. Berarti untuk dapat frekuensi 5 Hz yang dibutuhkan adalah R dan RW-nya 1,2 kilo, kapasitornya 8 Mikrofarad. ya, 8 mikrofarad. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Dari hasil simulasi ini ya, tadi kan ada tabel ya. Tabel 1 Hz sampai dengan 20 Hz ya. Baik, coba sekarang masing-masing diubah frekuensinya pada clocknya. Yang ini 1 Hz ya, sudah. Coba diubah ke 5. Ayo, 1, 2, 3. Diubah semuanya ke 5 Hz. Kamu amati lagi. Oke. Ya, amati lagi tampilan pada counternya. Sudah frekuensi diubah jadi 5 Hz. Kalau sudah, running lagi. Ini ya clock ini. Di clocknya diubah menjadi 5 Hz. Oke, coba di running. Oke ya. Sudah? Oke, sudah, ini juga sudah 5 Hz. Sudah diubah ke 5 Hz. 5. Lebih cepat ya. Tadi 1, 5. Nah, sekarang 10. Oke, kita ubah ke 10. Yang 5 Hz kira-kira per detik ya. 1 detik kalau nggak salah tuh time-nya. Oke, sekarang coba yang 10 Hz. Banget lebih cepat Pak. Oke, lebih cepat ya. Kuadrat ya. 2 kali. Nah. Oke, sekarang berubah lagi ke 15. 15. Cek kembali. Ya, lebih cepat lagi waktunya. Ya. Kalau tadi yang 5 Hz itu bisa 1 detik ya. 10 Hz tinggal bagi 2 aja. Ya, berarti setengah detik. Oke, ini 15 ya. Terakhir, coba terakhir 20 Hz. Yang terakhir 20 Hz. Running ya. Lari, angkanya lari. Detik per second. Nah, kalau kalian perhatikan, ya kan di stopwatch nih. Di stopwatch counternya mulai dari 1 detik,
kemudian ada second kuadrat, ya. Jadi satuannya tuh makin kecil, makin cepat. Ya. Kalian sudah amati mulai dari frekuensi 1 sampai dengan 20. Ya. Nah, sekarang yang setelah kita amati, setelah kita simulasikan, bisa diambil kesimpulan. Ya. Bisa, Reno? Bisa, Pak. Dapat masalahnya di mana? Dapat, Pak. Ini anda harus diganti, Pak. Diganti lagi, Pak. Oh, diganti. Ternyata partnya diganti, nanti dihapus doang ya. Iya, Pak. Berarti mengupdate part ya, update part. Aplikasi ini nggak sampai diupdate. Baik semuanya, ya. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini mengenai simulasi rangkaian counter 7493. Siap, izin. Mungkin ini Pak, frekuensi yang dimasukkan ke dalam counter itu mempengaruhi cepatnya display. Jadi misalnya kita memasukkan 1, itu menjadi lambat, dan jika kita memasukkan 5 ataupun 10, itu menambah kecepatannya Pak. Ya. Berarti kita bisa tarik kesimpulan ya, tadi yang sudah disampaikan Rizal sudah benar ya. Makin besar atau makin tinggi frekuensinya, maka frekuensi counter juga makin cepat ya. Kita sudah lihat tadi 5 detik, 5 Hz itu bisa 1 detik ya. 10 Hz bisa lebih cepat lagi ya, perpindahan dari angka 1 ke angka 2 dan seterusnya. Jadi bisa dipengaruhi sama frekuensi apa? Frekuensi multi frekuensi clock yang dihasilkan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ya, pada rangkaian counter 74193 ya, yang dikoding menggunakan 7447, kita bisa atur frekuensinya pada bagian clock A ya, pada bagian clock A. Kemudian carry-nya pada bagian clock B yang terhubung pada clock pertama atau clock pertama, yaitu di I0. I0 terhubung ke pin A pada 7447. Ya, jadi kesimpulannya sama ya semua, seperti itu. Untuk pelajaran kali ini ya, apa yang sudah kalian dapat hari ini setelah kalian melakukan simulasi rangkaian komputer 7493. Mengetahui 3 macam IC. 3 macam IC. IC apa aja? Ada IC multivibrator, habis itu ada 55, habis itu 7493, sama ada 7447. 447. Kalau IC 55 fungsinya sebagai apa tadi? Timer. Kemudian 7493 sebagai apa tadi? Orbit. Counter ya, bagi counter. Jadi menghitung counter sebanyak 4 bit. Ya, kemudian yang 7447 mengubah kode binary, mengubah kode binary-nya sehingga bisa tampil pada 7 segment ya, pada 7 segment. Siapa lagi? Tadi kan kalian ngatur-ngatur tuh ya, mengatur apa? Frekuensi kan? Frekuensinya diatur sehingga counternya makin cepat ya. Kalau frekuensinya tinggi, counternya juga makin cepat ya. Ini berarti kita sudah dapati hari ini 3 kesimpulan ya. Nah, coba ulangin siapa? Raifan. Apa aja Raifan? Ada 3 tadi. Bisa mengetahui macam-macam IC. Ya, siapa aja tadi? Jadi IC 555, 7447, 7493. Terus sama mengetahui fungsi-fungsi dari IC-nya
Terus Apa aja? Intinya itu apa? tadi ada multivibrator. Terus ini apa? Yang fungsinya clock ini, yang kalau misalnya semakin tinggi frekuensinya, maka di counternya ini semakin cepat. Cepat. Ya, berarti sudah sepaham semuanya. Ya, jadi hari ini nggak sia-sia kalian belajar. Nah, untuk berikutnya, ya kan kita udah simulasikan nih. Ya, berikutnya kita akan membuat proyeknya. Ya, proyeknya yaitu rangkaian kontrol 74933. Oke, sebelum Bapak akhiri untuk pelajaran persimulasiannya ini, ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, Bapak akhiri. Minta tolong kelasnya ya, nanti untuk menyiapkan kembali untuk pelajaran. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, komputernya dimatikan terlebih dahulu. Duduk, siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa juga. Doa selalu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.